Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas topik tentang congenital heart disease, yaitu tetralogy of Fallot atau pada penyakit jantung bawaan seperti itu. Nah, tetralogy of Fallot ini, dia itu kan kita tahu bahwa tetralogy berarti ada suatu 4 abnormalitas, berarti 4 suatu kecacatan gitu yang terjadi di dalam jantungnya si pasien seperti itu. Nah, biasanya tetralogy of Fallot ini digolongkan di congenital heart disease, yaitu golongan cyanotic, yang mana darahnya itu bisa dikatakan pada anak atau pasiennya itu biru atau cyanosis seperti itu. Nah, yang udah aku jelasin tadi bahwa tetralogy of Fallot itu ada 4 kelainan, yang mana tetralogy of Fallot itu merupakan salah satu 10% dari total congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan yang paling sering terjadi atau bisa dikatakan prevalensinya itu tinggi. Nah, 4 kecacatan tersebut yaitu yang pertama ada stenosis infundibular pada arteri pulmonalis. Yang kedua adalah ada VSD. VSD itu berarti ventricular septal defect. Jadi ada suatu defect atau kegagalan menutup pada septal atau septum yang menghubungkan antara ventricle kanan maupun kiri. Yang ketiga ada overriding aorta. Jadi aortanya ini shift to the right. Jadi dia itu rada bergeser ke kiri gitu. Jadi pas above of VSD-nya gitu ya. Dan yang keempat, akibat kompensasi ketiga ini, dia itu ada RVH atau right ventricle hypertrophy. Jadi di sini thickening of dinding dari right ventricle-nya atau dinding dari ventricle kanannya seperti itu. Jadi ingat ada 4. Yang pertama ada stenosis infundibular, yaitu pada arteri pulmonalis. Jadi di sini ya. Jadi di sini itu terjadi kalsifikasi atau penyempitan sehingga darah yang diejeksikan menuju ke paru-paru atau pulmo dia itu kurang, sehingga nanti gambaran pada foto toraks pada pasien ini adalah oligema gitu ya, atau miskin pembuluh darah, miskin corakan vaskularnya gitu. Dan yang kedua ada VSD, ventricular septal defect, ada overriding dari aorta, dan yang keempat ada right ventricle hypertrophy. Jadi 4 kelainan tersebut itu sebenarnya atau kecacatan tersebut itu karena apa sih gitu ya? Intinya karena yang udah aku bilang bahwa congenital heart disease. Jadi penyakit ini memang pure dari cacat dari lahir gitu. Yang mana berarti kalau kita tarik ulur bahwa ya memang ada suatu kesalahan atau kegagalan dari proses embryogenesis dari jantung dari anak ini atau janin dari anak ini gitu. Nah, hal tersebut bisa karena satu, ada gen di dalam kromosom 20p12, 8q23 maupun 5q34. Selain itu ada mikrodelesi, jadi ada pengurangan tapi secara kecil aja pada segmen kromosom yang panjang pada 11 di kromosom 22. Dan ada trisomi 13, 18, dan 21, serta ada maternal diabetes. Jadi, ibu-ibu yang mengalami diabetes juga berpotensi untuk mengalami suatu kecacatan di embryogenesis di jantungnya. Dan juga ada beberapa exposure dari beberapa zat atau bisa dikatakan drug gitu ya. Seperti kayak alkohol, ada hydantoin, ada trimetadion, maupun retinoic acid, dan carbamazepin gitu. Jadi ini obat-obatan golongan ini ya. Kalau retinoic acid itu golongan derivat vitamin A yang mana biasanya digunakan untuk topical skincare, atau bisa dikatakan ini treatment dari acne vulgaris gitu ya, atau jerawat. Dan kalau trimetadion itu obat-obatan buat ini hipopigmentasi gitu-gitu, kelainan pigmentasi kulit gitu. Nah, hal tersebutlah faktor resiko dan juga
faktor predisposisi itulah dapat menyebabkan deviation dan juga pembentukan coronal septum di anterocephalic direction. Jadi kayak intinya gagal untuk embryogenesis lah, intinya begitu, dan menyebabkan suatu 4 kelainan atau kecacatan ini tadi gitu. Ingat etologi Evaluate tadi yang udah aku bilang, ada pulmonary stenosis, ada overriding aorta, ada VSD maupun right ventricle hypertrophy. Nah, yang pertama di sini yang paling penting, bukan yang paling penting ya, ada 4 dari 4 kecacatan ini masing-masing kita dapat tentukan, kita dapat diagnosis pasien, yang mana pasien di sini sianotik, yaitu anak sianotik dengan gejala-gejala yang kita temukan seperti ini. Pada pulmonary stenosis, kita nanti kan di situ kan ada suatu obstruksi atau sumbatan ya. Di sini ada sumbatan karena katup dari arteri pulmonarisnya itu menyempit atau kalsifikasi. Otomatis di situ akan terjadi sumbatan. Nah, kalau terjadi sumbatan nanti kita dapatkan pada penemuan pasiennya itu mengalami jongkok gitu ya, teeth spell. Jadi dia itu spell hipoksia gitu. Jadi dia itu karena darah kotor yang mau disaring itu ke ini kurang, dan juga kadar saturasi oksigennya kurang. Jadi dia itu berkompensasi dengan cara anaknya ini jongkok gitu ya. Biasanya kalau jongkok itu anaknya lebih normal, mendingan kayak gitu. Nah, akibat dari right ventricular outflow tract obstruction atau RVOT ini, nanti pada pemeriksaan kardionya atau pemeriksaan jantung fisiknya, kita dapat temukan suatu murmur pada sistolik, ejeksi sistolik. Nanti kita temukan bunyi S2-nya itu harsh gitu ya, dan juga tunggal. Nah, akibat hipersianotik tadi yang di-trigger atau dipicu oleh dia itu menangis, dipicu dari dia itu menangis, dan juga dehidrasi gitu, nanti akan menyebabkan saturasi oksigennya kan turun pastinya. Nah, karena kan darah kan bercampur darah kotor dari kanan ke kiri, jadi piraunya dari kanan ke kiri, right to the left gitu ya. Nah, nanti saturasi oksigennya turun sehingga akan menstimulasi dari center respiratory di medulla oblongata, baru akan merilis atau mengeluarkan katekolamin. Kalau katekolamin dikeluarkan, otomatis kan akan menyebabkan simpatomimetik akan terjadi gitu, sehingga kontraksi di otot jantung akan meningkat dan RVOT pun akan meningkat gitu. Lari-larinya nanti karena ini tadi stenosis atau katupnya ini sempit, nah terjadi adalah aliran di pulmonari, aliran darah menuju ke pulmo, ini kan pulmo nih, menuju ke pulmo kanan, pulmo kiri kan, dan itu akan berkurang gitu. Nah, akibatnya nanti terjadi pirau dari right to the left. Jadi nanti karena ini ada ventricular septal defect atau VSD, otomatis karena di sini kan tekanannya tinggi, di sini kontraksinya kuat. Nah, di sini masuk nggak bisa, nanti akan bisa lari ke left gitu, right to the left gitu ya. Otomatis akan bercampur dari darah kanan ke darah kiri gitu. Nah, nanti maka akan terjadi peningkatan deoksigenase. Jadi deoksigenase atau bisa dikatakan kan oksihemoglobinnya itu kurang gitu. Dan yang paling banyak itu malah ini karbon dioksidanya, karena tadi ya bercampur gitu. Jadi kalau deoksigenase darah itu masuk ke dalam sistemik itu tinggi, nanti akan memberikan simptom atau gejala seperti sesak, anaknya sesak, ada irritable maupun crying, jadi bisa menyebabkan GCS-nya turun, dan juga bisa terjadi intensitas murmurnya juga sudah menurun kalau udah menuju ke sini ya, kalau udah sangat tinggi gitu konsentrasi CO2-nya di dalam darah, dan ada paroxysmal hyperpnea, jadi napasnya itu cepat dan juga dalam gitu, karena berusaha buat menangkap, intinya begitu ya kompensasinya. Dan ada sianosis, ini yang penting. Jadi sianosis kita dapat temukan pada anaknya itu kayak gini, pada beberapa mukosa dari mulutnya dia itu kebiruan, dan di ekstremitas atas maupun bawahnya juga kebiruan gitu, disertai dengan gejala-gejala yang udah saya sebutkan tadi. Itu kalau pulmonary stenosis, kecacatan yang pertama. Dan kecacatan yang kedua ada overriding aorta. Jadi aortanya itu bergeser
left to apa itu namanya, to the right gitu ya. Jadi dia itu di atas dari VSD, kan normalnya kan rada ke pinggir sini ya, ke kiri ya. Nah, di situ itu menyebabkan yang ada menyebabkan dua komplikasinya, ada regurgitasi aorta, ada dilatasi dari akar dari aorta itu sendiri. Kalau regurgitasi aorta berarti kita temukan pada ICS atau SIC, space intercostal 2 yang bagian kanan atau dextra, dia itu kita akan temukan suatu murmur diastolik yang menurun atau descrendo gitu. Kita bisa temukan. Karena tadi apa itu namanya? Karena di sini kan darah tidak bisa masuk ke pulmo, otomatis darah banyak terkumpul di sini banyak darahnya, otomatis nanti akan masuk ke sini. Nah, di sini udah nggak bisa menampung lagi, nggak bisa bekerja dengan optimal lagi gitu di aortanya. Nah, dua kecacatan tersebut dapat menimbulkan apa itu namanya, suatu kompensasinya dengan right ventricle hypertrophy. Jadi nanti pada EKG-nya kita juga temukan, kemarin kita udah bahas bahwa pada right ventricle hypertrophy, pada lead V1-nya nanti kita temukan perbandingan antara gelombang R dan S-nya itu lebih dari 1 gitu ya. Jadi gelombang R-nya itu sangat tinggi-tinggi gitu, dan sedangkan S-nya itu rendah-rendah gitu ya. Itu right ventricle hypertrophy, maupun nanti kita bisa juga temukan di sini ya, karena thickening tadi akibat kompensasi ini karena stenosis, di sini ada VSD juga, di sini ada overriding aorta, otomatis di sini akan tebal gitu hypertrophy akibat kompensasinya itu tadi. Gitu teman-teman. Jadi, nah selain itu kita juga bisa temukan teman-teman bahwa pada pemeriksaan penunjang yang lain seperti kayak pemeriksaan fototoraks, kita nanti temukan suatu gambaran yang khas. Ingat ya, pada tetralogy of Fallot atau TOF ini, gambaran khasnya adalah sepatu boot. Jadi, gambaran jantungnya itu mirip sepatu boot atau Cordyceps boot, gini ya. Jadi, gambaran sepatu boot itu kan gini. Apexnya itu, dia itu terangkat karena jantung sebelah kanannya itu kan mengalami pembesaran atau hypertrophy. Otomatis nanti apex jantungnya sini akan terangkat. Otomatis nanti kalau pada foto rongsen lateral nanti kita temukan space apa itu namanya? Intersternumnya gitu ya, yang depannya itu dia itu akan menyempit karena dia itu apa itu namanya, apexnya itu terangkat gitu, atau bisa dikatakan pembesaran jantung sebelah kanan gitu ya. Nah, selanjutnya pada EKG ada RAD. Ingat, RAD melambangkan berarti intinya apex terangkat, otomatis jantung membesar sebelah kanan. Nah, otomatis nanti akan kita temukan pada lead 1 akan negatif, dan pada lead 2 akan pada AVF akan positif gitu. Jadi ada RAD, ada RVH tadi pada penilaian perbandingan pada V1 pada gelombang R dan juga V-nya itu lebih dari 1, dan ingat khasnya yaitu T-spill. Jadi dia itu kayak gini dan juga dia itu jongkok gitu untuk meringankan cyanotiknya teman-teman. Nah, pada anak-anak yang mengalami TOF ini atau tetralogy of Fallot ini, karena dia itu kan cyanosis, otomatis kan bisa menyebabkan suatu serangan atau spell hipoksia, konsentrasi atau saturasi oksigennya itu bisa turun, sehingga kan juga bisa masuk ke gawat daruratan. Nah, makanya nanti sebenarnya itu anaknya itu kan kompensasinya dengan spell cyanotik atau jongkok gitu ya. Jongkok itu sebenarnya buat apa sih? Nah, karena jongkok itu kan dia itu dapat menekan, jadi gini, anaknya itu kompensasinya dengan jongkok. Jadi nanti ibunya bilang, "Dok, kalau anaknya ini jongkok itu biasanya diperingan dengan jongkok, Dok. Anaknya itu jongkok gitu, Dok. Biasanya sesaknya itu mulai pulih gitu." Nah, karena kan tadi kalau jongkok otomatis dapat menurunkan left to the left sun-nya gitu ya, teman-teman. Shunting atau pirau dari kanan ke kirinya itu akan berkurang. Nah, afterload yang kirinya itu akan meningkat, dan preload dari yang kanannya itu akan turun gitu ya, teman-teman. Jadi itu mekanisme kompensasinya. Nah, manifestasi klinisnya udah aku bilang tadi, squatting, spell, cyanotic tadi udah, dan beberapa clubbing finger kalau udah kronis, dan juga kita bisa temukan S2 tunggal tadi ya, single pada cardiac finding-nya, dan pada EKG-nya tadi ada RVH yang paling khas, dan kompensasinya nanti intinya di kanan lah, intinya begitu. Nah, selanjutnya
pada X-ray-nya otomatis karena ada cyanotic, ya kan, cyanotic otomatis karena ada stenosis otomatis darah yang mengalir ke paru-parunya itu kan kurang. Nah, makanya di sini pada corakan vaskularnya di paru-paru itu akan menurun atau disebut sebagai oligemi gitu. Ukuran jantungnya bisa normal maupun kurang dan bisa terbentuk suatu khas yaitu boat shape heart atau nama lainnya core disabled gitu ya. Bentuk seperti sepatu boot gitu. Nah, terus tata laksananya gimana dong pada pasien-pasien yang mengalami TOF atau tetralogy of Fallot ini? Intinya, kalau anak kurang dari 1 tahun, itu kita akan nilai dulu anaknya spell atau enggak gitu ya, atau bisa dikatakan hipoksia terlalu berat apa enggak gitu. Kalau spell, nanti kita akan kasih propanolol gitu, dan kita akan intinya ini udah kompetensi dokter spesialis ya, dokter spesialis yang mana intinya kita bisa kasih propanolol apabila memang terkontrol kan tadi kan untuk menurunkan simpatomimetiknya. Nanti propanolol ini otomatis nanti di sini RVOT nggak akan tinggi gitu ya. Dan ini yang paling penting, apabila memang propanolol itu gagal, nanti akan di black log toxic sun gitu ya. Jadi BTS atau black log toxic sun itu merupakan salah satu operasi jantung yang terkenal gitu ya di barat, itu yang mana dia itu nanti akan dibikin anastomosis dari arteri subclavia ke arteri pulmonalis. Tujuannya buat menurunkan atau mengeliminasi peningkatan proporsi dari karbon dioksida tadi. Intinya begitu ya teman-teman. Jadi otomatis nanti di sini akan terkompensasi lah, intinya itu lebih baik gitu. Nah, karena tadi juga di sini, nah selanjutnya tata laksana selanjutnya kalau memang membaik akibat dikasih propanolol, kita kasih beberapa pilihan yaitu TH, PA confluence anomali koroner maupun MAPCA. Nanti baru akan ditindak ini lebih lanjut gitu ya teman-teman. Pokok intinya ke CATH. Nah, spell itu kondisinya apa aja sih? Nih ingat, O2-nya 100%, Knights position tadi yang jongkok, terus beberapa kondisi ini. Jadi kita kasih diazepam, bikarbonat natrium, propanolol tadi udah, dan beberapa phenylphrine gitu. Tadi ingat intinya yang khas adalah deadlock toxic sign. Kalau kita lihat dari patofisiologinya, karena tadi ada stenosis individular, berarti kita nanti kasih pada pada tata laksana operatifnya, kita nanti akan vaskularplasti. Jadi nanti akan kita ganti maupun kita buka lah, intinya begitu, yang menutup tadi stenosis dari aortanya tadi, sehingga darah bisa kembali lancar ke paru-paru gitu. Oke, mungkin itu yang teman-teman yang dapat saya jelaskan di tetralogy of Fallot. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada tambahan maupun referensi yang lain terkait dengan TOF atau tetralogy of Fallot, nanti teman-teman bisa cantumkan ke kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih semuanya.